Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi melanjutkan membaca serta menerjemahkan hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang berisi kumpulan hadis-hadis hukum ya, tentang ibadah dan juga muamalat dan lain sebagainya, tentang hukum agama, hukum fikih ya, dengan penjelasan yang ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur bin Muhammad bin Abdullah As-Saq'ub hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai di halaman 42 di kitab ini, masih di kitab Thaharah. Sekarang kita masuk babun fil madhi wa ghairihi. Ya, bab tentang madhi dan lainnya. Ya, jadi kata madhi ini bisa dibaca madhi, bisa dibaca madhyun ya. Bisa madhyun, bisa madhi. Ya, nanti definisinya akan dijelaskan oleh pensyarah di sini ya. Hadis yang pertama itu hadis nomor 27, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau menukil hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridai beliau. Beliau ini merupakan anaknya paman Nabi SAW, yaitu Abu Thalib. Ya. Paman yang senantiasa membela Nabi SAW meskipun ya, pada akhirnya tidak memeluk Islam. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib dengan Nabi SAW ini sepupu ya. Sepupu, kemudian di antara keutamaan sahabat ini juga beliau menikah dengan putri Nabi SAW ya. Dinikahkan dengan Fatimah bintu Muhammad SAW. Ya. Ya, beliau digelari dengan atau dijuluki dengan Abu Turab ya, atau Abul Hasan ya, Abul Hasan. Dan di antara utamanya lagi beliau merupakan khalifah yang keempat ya, menggantikan Utsman bin Affan, dan beliau memerintah kurang lebih selama 4 tahunan ya. 4 tahunan. Taib. Beliau menceritakan qala kuntu rajulan madza'an. Ya, bahwasanya dahulu aku adalah seorang yang sering keluar madhi. Ya, madza ini kalau dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah. Ya. Artinya bukan orang yang hanya keluar madhi saja, tapi dia sering. Ya. Sering keluar madhi. Ya. Mungkin ketika melihat istrinya atau ketika sedang berinteraksi berhubungan dengan istrinya, ya, sering keluar madhi. Ya. Kemudian fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi. Ya, jadi ceritanya karena Ali ini sering keluar madhi, maka setiap beliau keluar madhi, ya, kemudian beliau mandi. Dan ini merepotkan beliau ya radhiyallahu taala anhu. Ya, karena begitu keluar madhi, mandi, keluar madhi, mandi ya. Maka beliau
ingin bertanya kepada Nabi SAW, tapi beliau malu di sini. Fastahyaitu. Namun aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Limakani ibnatihi. Karena kedudukan putrinya di sisiku. Ya, karena putri beliau, Fatimah, adalah istriku. Ya, aku malu untuk bertanya kepada Nabi SAW. Yang mana Nabi ini adalah mertua beliau. Ya, beliau merasa malu. Ya, karena beliau malu, fa'amartul Miqdad bin al-Aswad fas'alahu. Maka aku memerintahkan sahabat Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW. Ya, jadi Ali memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi SAW, ya, wahai Rasul, kalau ya misal ada orang yang apa namanya sering keluar madhi atau dia keluar madhi, ya, apa yang harus dilakukan? Apakah harus mandi kah? Apa berwudu saja atau bagaimana? Ya, maka setelah Mikdad bertanya kepada Nabi SAW, mewakili Ali bin Abi Thalib, Nabi menjawab, faqala ighsil dzakaraka wa tawadda. Ya, cucilah kemaluanmu, ya, dan berwudulah. Ya, jadi ketika keluar madhi, maka hukumnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, ighsil dzakarak. Ya, cuci kemaluan dan setelah itu berwudu. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan ighsil dzakaraka wa tawadda. Ya, dengan lafaz yang sama, ya, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Wali Muslim tawadda wandah farjak. Nah, jadi dan di riwayat Muslim disebutkan tawadda, berwudulah, wandah farjak, dan ya apa percikanlah kemaluanmu dengan air. Ya, percikan dengan air. Ya, tapi kata wandah di sini nanti dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maknanya juga adalah ighsil, ya. Di antara makna wandah di sini juga membasuh atau mencuci juga. Ya, jadi tidak serta-merta dipercikan saja. Taib, kita langsung baca penjelasan dari Dr. Mansur di sini. Al-madhiyu, ya, apa itu al-madhiyu? Nah, makanya dia bisa dibaca al-madhiyu, bisa dibaca al-madhi. Ya, bisa madhiyu, bisa madhi. Ya, ada dua cara baca. Apa itu? Ma'un abiyadun raqiqun lazijun yakhruju indal mula'abah. Ya, yaitu air yang berwarna putih, ya, yang keluar dari kemaluan tentunya, ya, baik laki-laki maupun perempuan, yang raqiq. Raqiq itu encer, ya, tidak kental, lazij yang lengket, ya, yang keluar ketika mula'abah. Ya, mula'abah ketika berhubungan, ya, suami istri. Ya, sebelum berhubungan suami istri. Ya. Bercumbu, ya, bisa kita terjemahkan bercumbu atau sedang muqaddimah hubungan suami istri, mula'abah. Au tadakkurul jima', ya, au tadakkuril jima', atau ketika sedang, ya, mengingat, ya, atau teringat jima', ya. Au iradatuhu, atau sedang bernafsu atau beringin untuk atau mempunyai keinginan untuk berjima. Waqad la yuhissu bi khurujihi, ya. Dan seringnya keluarnya madhi ini tidak terasa. Ya, waqad la yuhissu bi khurujihi, keluarnya tidak terasa. Maka dari sini kita bisa, dari definisi ini yang disebutkan oleh penulis, kita bisa membedakan antara madhi dengan mani. Ya. Kalau mani itu yang pertama, dia warnanya putih juga sama, ya, seperti madhi, tapi bedanya adalah kalau mani itu kental, ya. Kental, tidak encer. Kemudian kalau dari segi lengketnya sama-sama lengket, ya.
atau mungkin mani lebih lengket ya. Dan bedanya lagi kalau madhi itu keluarnya ya biasanya di muqaddimah atau di awal-awal ya, sebelum terjadi puncak atau klimaks atau ketika berhubungan itu ya. Sedangkan mani ya itu keluar dengan dorongan yang kuat ya, dengan pancaran, kemudian ya terasa lemas setelah keluar mani. Sedangkan setelah keluar madhi itu ya tidak ada rasa lemas ya. Dan di sini kalau madhi tidak terasa biasanya. Sedangkan kalau keluar mani itu pasti terasa. Ya, pasti sangat terasa. Yaitu di antara perbedaan antara madhi dengan mani. Ya. Kemudian di antara faedah hadis ini kata beliau annal madhiya najisun. Ya, bahwasanya madhi ya dari hadis di atas kita tahu bahwasanya madhi ini hukumnya najis ya. Ya. Naqidun lil wudu. Ya, membatalkan wudu. Ya, jadi kalau keluar madhi itu wudunya batal. Ya, pertama dia najis. Nah, ini juga membedakan dengan mani. Mani itu suci ya, tidak najis. Sedangkan madhi itu najis. Ya, kalau membatalkan wudu, ya mani dengan madhi sama-sama membatalkan wudu ya. Naqidun lil wudu. Ya, membatalkan wudu, madhi membatalkan wudu, fayajibul wudu'u minhu. Maka kalau seorang baik laki-laki atau perempuan keluar madhi, ya, maka setelah wajib dia wudu ya ketika dia hendak salat ya atau baca Quran. Tsumma yaghsilu ya mahallan najasah. Kemudian ya, wajib juga untuk mencuci ya tempat yang terkena najis, terkena madhi tersebut ya, kemaluannya. Wa ma lawathahu minas thawb. Dan seandainya madhi itu menempel pada pakaian, maka juga dibersihkan, dicuci. Wa kulla dzakar, dan ya seluruh bagian kemaluan. Ya, li'annahu rubbama asabahu madhyun. Ya, karena ada kemungkinan besar ya meskipun keluarnya cuma di ujung misalnya atau di tempat yang dekat dengan tempat keluar ya, tapi bisa saja sekitarnya juga ya terkena madhi tersebut. Walima li ghaslihi minal athari fi izalati baqil madhi. Ya. Dan karena ya dengan mencucinya ini ya punya efek ya, untuk menghilangkan bekas-bekas madhi. Lalu bagaimana kaifiyah mencucinya? Ya, bagaimana cara mencucinya? Ya, yakfi fihi nadhu wa rasyu ma asabahu minas thawb. Ya, ini untuk yang di pakaian ya. Kalau yang di kemaluan tadi sudah jelas ya. Dicuci semua bagian kemaluannya ya dengan air. Meskipun terkait membersihkan madhi ini dari kemaluan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Setidaknya ada dua lah ya. Ada dua pendapat. Yang pertama hanya dicuci bagian yang terkena madhi saja. Ya, misal di ujung ya alat kemaluan, maka yang dicuci ujungnya saja. Ya, pendapat yang kedua mengatakan meskipun yang terkena ujungnya saja ya harus dicuci semua bagian kemaluan. Ya. Karena ada kemungkinan ya madhi itu mengotori sekitarnya, maka dicuci semua bagian kemaluannya. Dan di sini penulis lebih condong mengambil pendapat yang dicuci semuanya ya. Jadi tidak hanya bagian yang terkena saja, tapi semua bagian kemaluan itu dicuci. Jelas insya Allah. Kemudian adapun ketika di baju, maka ketika kena baju atau kena celana, maka cukup dengan memercikan ya air. Cukup dengan dipercikan air. Ya tidak perlu dicuci.
Qala al-Imam Ahmad, beliau membawakan perkataan Imam Ahmad di sini, arju an yujzi'ahun nadha wal ghaslu ahabbu ilayya. Ya, atau arju an yujzi'ahun nadhu wal ghaslu ahabbu ilayya. Kata Imam Ahmad, ya, cukup dengan dipercikan air ya di bagian celana atau pakaian yang terkena, ya, namun mencucinya itu lebih aku sukai. Ya. Dan perkataan beliau ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, di sini disebutkan di catatan kaki. Ya, syahidnya di sini, qultu ya Rasulullah, ada sahabat Sahal bin Hanif, ya, beliau bertanya kepada Nabi SAW, fakaifa bima yusibu thawbi minhu, kalau ya pakaianku terkena madhi, ya apa yang harus aku lakukan? Yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma fatamdhaha biha min thawbika haitsu tara annahu asabahu. Ya, cukup bagimu untuk mengambil air pada telapak tangan, ya, kemudian dipercikkan ke pakaianmu atau celanamu itu, ya, di tempat di mana kamu melihat ya tempat tersebut terkena madhi, ya. Ya, seperti itu. Jadi itu ikhwas sekalian yang bisa kita baca dan pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, intinya kesimpulannya, ya, faedah hadis ini, hadis ke-27 ya. Hadis ke-27 bahwasanya hukumnya madhi itu najis ya. Dan kemaluan juga pakaian atau celana yang terkena madhi maka wajib dicuci, dibersihkan, ya. Kemudian yang kedua, madhi ini merupakan ya di antara pembatal wudhu, ya, karena madhi termasuk dari sesuatu yang keluar di antara dua jalan, yaitu dari kubul dan dubur, ya. Maka apa saja yang keluar dari dua jalan, baik itu berupa cairan, benda padat maupun gas, ya, ini semua membatalkan wudhu, ya. Contohnya kencing, kemudian buang air besar, kentut, ya, kemudian keluar mani, madhi, ya, ini semua membatalkan wudhu. Kemudian faedah yang ketiga, ya, diwajibkannya mencuci kemaluan, ya, bahkan dalam hadis yang lain nggak hanya kemaluannya saja yang dicuci, tapi juga kalau bagi laki-laki buah zakarnya juga dicuci. Ada hadis lain yang menyatakan demikian, ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih, ya. Jadi dicuci kemaluannya dan buah zakarnya juga. Ini sebagian. Ada yang berpendapat juga demikian. Kemudian yang keempat, ya, bahwasanya ketika keluar mandi tidak wajib untuk mandi. Ya, tidak diwajibkan untuk mandi. Sebagaimana yang sebelumnya dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Beliau karena belum tahu ya hukumnya bagaimana, kemudian beliau tahunya itu seperti keluar mani, maka beliau mandi. Setiap keluar mandi, ya, sedangkan beliau adalah seorang madza yang sering keluar, ya, maka itu merepotkan beliau. Nah, dalam hadis ini maka kita tahu bahwasanya ya tidak diwajibkan mandi, ya, mandi janabah untuk orang yang ya, keluar madzi, dan ini ijma, ya. Kemudian faedah terakhir, ya, ditambahkan oleh para ulama juga bahwasanya untuk kasus madhi ini, ya, tidak cukup dengan istijmar, ya. Tidak cukup dengan istijmar, tapi harus dengan air. Nah, jadi ketika keluar madhi maka
untuk mensucikannya tidak cukup dengan batu atau tisu ya, atau yang semisalnya, tapi harus dibersihkan, disucikan, dicuci dengan air. Ya, dengan air. Ya, berbeda dengan kencing ataupun buang air besar, itu bisa dengan mencukupkan dengan batu atau tisu. Ya, bisa. Ya, tanpa air boleh, meskipun ada air bahkan boleh, cukup. Tapi kalau madhi, keluar madhi, maka tidak, harus dengan air. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.